Organisasi Intelijen Negara Jin. Saya sudah mendapatkan barangnya. Apakah itu si tidak berguna dari keluarga Hei? Saat saya pertama kali berinvestasi di grup Jing, itu karena saya melihat bakat ibumu. Tuan Besar Hei Ketua Grup Hei. 35% saham di grup Jing. Bagi keluarga Hei saya, tidak ada artinya hanya status air di lautan. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu. Namun, Tuan, silakan sebutkan syarat Anda. aku ingin kamu melakukan satu bantuan untukku. Cucuku. Dia malas dan menghindari pekerjaan yang jujur. Dalam 3 bulan, jika kamu bisa membuatnya berubah dan benar-benar memperbaiki perilakunya, aku akan menyerahkan 35% saham grup Jingnya itu kepadamu di atas piring perak. Bagaimana? Sepakat. Ya Tuhan. Cantik. Kaki jenjang. Bagus. Rasio pinggang ke pinggul. Bagus. Penampilan. Sangat bagus. Bangun. Dua orang yang terobsesi dengan kecantikan. Halo, nama saya Jing Xian. Pengawal yang disewa Tuan Besar He untuk Anda. Kau. Pengawal. Melihat postur tubuhmu, tiupan angin saja bisa membuatmu tumbang, dan kau berharap bisa menjadi pengawalku. Kurasa kau terlihat bercanda. Bukankah kalian berdua akan membantuku berdiri? Ya. Si kurus yang bisa terbang tertiup angin masih bisa menjatuhkan Anda. Tuan Muda He benar-benar bukan orang yang tidak berguna biasa. Tidak heran, Tuan Besar He harus menyewa pengawal untuk Anda, memandang rendah orang lain dengan sikap sombong. Anda benar-benar pantas dipukul. Kau. Bisakah saya sekarang menjadi pengawal Anda? Aku memecatmu. Kakek aku tidak menginginkannya. Dia membantingku begitu dia tiba, dan apa-apaan dengan penampilan alternatif itu. Dengan mata heterokromia itu, dia terlihat seperti bukan manusia atau hantu. Jika dia mengikutiku kemana-mana, aku rasa aku tidak akan bertahan tahun ini. Tuan Muda He, jika kau tidak menginginkan lidahmu katakan saja. Kakek lihat. Dia berani mengancamku tepat di depanmu. Yanyan, jangan masukkan ucapannya ke dalam hati. Buta kecil ini hanya perlu diberi pelajaran. Kakek, dia sudah seperti ini. Apakah kau benar-benar akan membiarkan garis keturunan keluarga kita berakhir di sini? Teknologi sudah sangat maju sekarang. Bahkan tanpamu garis keturunan tidak akan berakhir. Kau benar-benar sampah dalam perkataan maupun perbuatan. Selain makan minum dan bersenang-senang. Apakah Tuan Muda He punya keahlian lain yang bisa diandalkan? Mungkin sebaiknya kau mulai dari awal dan punya anak lagi. Itu omong kosong. Kakek, lihat dia. Dia bahkan mendorongmu untuk mencoba punya anak lagi. Dia benar-benar tidak berguna. Tunggu. Kau mendorong kakekku untuk mencoba punya anak lagi. Kau ingin kakekku menikah lagi. Apakah kau mencoba menjadi nenekku? Apa otakmu sudah lembek atau bagaimana? Mencarikan nenek untukku. Kenapa tidak kamu saja yang mencari istri untuk dirimu sendiri? Kamu sudah terlalu lama berada di luar sana. Kepalamu isinya hanya bubur. Kemari, goyangkan kepalamu. Mari kita lihat seberapa banyak yang keluar. Sakit sekali. Ini sudah diputuskan. Dengan Xian yang mengawasimu, aku bisa tenang. Setiap hari, kamu benar-benar membuat pusing. Kakek. Kakek.
Tuan muda Anda bisa tenang. Mulai sekarang, saya akan membuat Anda bersikap baik. Apakah kau sakit? Apakah aku Tuan Muda He bisa menegakkan kepala malam ini, dan akhirnya merasa terbalaskan, sepenuhnya bergantung padamu. Jika aku tidak bisa mengusirmu, aku pasti akan membuatmu ketakutan. Kau memukulku. Maaf, itu tadi refleks. Apakah Anda baik-baik saja? Tetap di sana. Apakah kau ini wanita? Dia menindasku. Kau juga menindasku. Saya bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. Anda sangat rapuh. Apa yang kau teriaki? Apa yang kau lakukan? Bangun. Olahraga. Ini baru jam 6 pagi. Ada apa denganmu? Saya beri waktu 5 menit. Berdasarkan apa? Aku adalah atasanmu. Atasan, kau hanyalah pengawal. Dan kau pikir kau bisa menunggangi punggungku. Kau berandal. Tuan muda, apakah Anda masih sedewasa ini? Waktu Anda tinggal 3 menit. Kenapa ada begitu banyak bintang di mataku? Tidak perlu. Bangun pagi sekali hari ini ya. Itu semua karena seseorang menerobos masuk ke kamarku. Tuan muda, Anda hanya punya 10 menit untuk sarapan. Sudah kubilang jangan keterlaluan. Jing Xian adalah seseorang yang saya pekerjakan, khusus untuk menjagamu agar tetap lurus. Kamu benar-benar perlu berolahraga. Makanlah sedikit lagi sebelum kamu pergi berolahraga. Kakek, pada akhirnya dia, mantra atau obat apa yang dia berikan padamu? Apa? Membuatku lari 15 km untuk bekerja. Apakah kau sudah gila? Lagi pula, semua orang di Sicheng tahu. Aku tidak pernah bekerja. Seumur hidupku, hanya untuk menikmati hidup. Aku akan menyetir. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan berani mencoba macam-macam. Sekarang pukul 6.45 menit. Atlet profesional bisa berlari 15 km. Hanya dalam 45 menit, seseorang dengan tingkat kebugaran dasar akan membutuhkan 90 menit. Untuk generasi kedua yang tidak berguna seperti Anda, 2 jam seharusnya cukup. Anda akan sampai tepat waktu untuk absen pukul 9. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Biar ku beritahu sesuatu. Bahkan anjing pun tidak akan lari 15 km. Tunggu. Anjing berlari lebih cepat daripada Anda. Itu punya 4 kaki. Aku hanya punya 2 kaki. Wajar saja kalau lebih cepat. Aku lelah. Ambilkan aku sebotol air. Siapa itu?
Ning Sisi. Aku pikir mataku salah lihat. Aku tidak menyangka itu adalah kau, makhluk terkutuk yang tidak punya orang tua. Kupikir kau sudah di luar negeri, membusuk sendirian. Hai, apa kau buta? Tidak lihat ada orang duduk di sini. Apa? Mencoba mencari muka dengan Tuan Muda He. Tuan Muda He, kau benar-benar harus berhati-hati dengan wanita ini. Dia dijual kepada pria tua saat berusia 15 tahun. Menjijikkan sekali. Siapa yang tahu penyakit apa yang dia bawa? Air. Ku. Jika mulutmu kotor mungkin kau harus mencucinya. Sepertinya ada gosip di sini. Ada tontonan menarik. Jingxian, kau gila. Aku akan mengadu pada ibu. Aku akan mematahkan tanganmu. Dan menjualmu lagi. Baiklah, mari kita lihat hari ini. Tangan siapa yang akan patah? Hari ini aku akan menghancurkan tanganmu. Dan melihat bagaimana kau mengikuti ujian. Melihat mata biru. Yang aneh itu. Membuatku muak. Heterokromia. Bos, jangan khawatir Tuan. Sama sekali tidak akan ada konsekuensi. Chen Ying ibu tiri Jingxian. Jingxian, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku akan membunuhmu. Tanganku. Aku pernah melihat wanita berkelahi dan jambak-jambakan. Tapi itu tadi beda cerita. Dan si mulut kasar itu. Benar-benar bahkan tidak selevel dengannya. Itu tadi kelihatan sakit sekali. 9 tahun lalu, kau menghancurkan tanganku. Hari ini, aku hanya membalas budi. Aku sudah bersumpah. Semua yang kau hutangkan padaku, akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Termasuk seluruh keluarga Liu. Jingxian, aku akan mengadu pada ibu, dan memintanya untuk menanganimu. Kalau begitu kembalilah, dan beritahu Chen Ying, bahwa aku sudah kembali. Hari-hari indahnya sudah berakhir. Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dimulai dengan mobil ini. Mulai hari ini. Ini bukan lagi milikmu. Masuk ke mobil. Kurasa aku masih bisa lari. Jingxian, kau anak haram. The film was Anak haram. translated and narrated by M Media. Meskipun wanita itu memang bermulut tajam. Bukankah mencuri milik orang melanggar hukum? Setiap sen dari aset keluarga Liu bukanlah milik mereka. Aku hanya mengambil kembali apa yang pantas kudapatkan. Apa yang kau lakukan? Pasang sabuk pengamanmu. Kecuali kau ingin terlempar keluar. Aku sudah lihat semuanya. Ku beritahu saja. Keluar dari mobil. Kau pergi duluan. Tuan muda ini sangat takut sampai hampir mengompon. Apa yang kau tunggu, cepat? Aku perlu ke kamar mandi. Tempat ini tidak buruk. Hei kau, buatkan aku bar di sana. Dan isi dengan peralatan suara. Dan dinding ini. Jadikan papan dart ukuran penuh. Aku bisa main lempar dart saat bosan.
Menancapkan paku ke dinding sangat membosankan. Ingin mencoba panahan manusia sebagai gantinya. Kalau begitu tidak perlu. Seseorang yang bisa membuat Tuan Muda mundur seperti itu, mungkinkah dia calon nyonya rumah ini? Rahangmu hampir jatuh ke lantai. Kulihat kau punya banyak waktu luang. Posisimu di sini benar-benar tidak berguna. Sibuk-sibuk. Aku sangat sibuk sampai hampir pusing. Aku akan segera mengatur dokumen untukmu. Tuan Muda datang untuk belajar hari ini. Dan membawa seseorang untuk menemaninya. Untuk memeriksa proposal proyek. Dimengerti? Sampah apa ini? Ini membuatku pusing. Lupakan saja. Aku tidak mau membacanya. Halo. Fuyao. Ada apa? Apa kau lupa? Pelelangan di Jianghe hari ini. Bukankah kita setuju untuk pergi bersama? Si Ju dan aku sudah di pintu masuk. Di mana kau? Ya Tuhan, aku benar-benar lupa. Kau tunggu di situ. Duduklah. Kau tidak akan pergi kemanapun. Tidak sampai aku selesai bekerja. Dan, kalau aku bersikeras pergi, Kalau begitu satu-satunya tempat yang akan dituju Tuan Mudanya adalah ICI. aku sudah muak padamu. Apa kau pikir kau benar-benar bisa menangkapku dan menahanku? Biar ku beritahu sesuatu. Aku atasanmu. Atasan. Bukan budakmu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi hari ini. Kembalilah. Kau mengancamku sekarang. Aku tidak percaya kau benar-benar berani memukulku. Aku menghitung sampai 3. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. 3. Kau tidak punya jiwa sportif. Kakek. Apa kakek menyewakan pengawal untukku? Atau pembunuh bayaran profesional? Lihat apa yang kau lakukan pada wajahku. Menggeseknya ke lantai seperti itu. Wajahnya cukup tebal untuk dipakai main seluncur es. Bagaimana aku bisa tampil di depan umum sekarang? Yang aku hanya bilang. Apa yang kamu lakukan tadi benar-benar? Jangan buat aku mengusirmu dari rumah ini hari ini. Sangat bagus. Ingat ya, saat memukul seseorang jangan pukul wajahnya. Pilih tempat lain-lain kali. Kakek. Apa aku ini cucu kandung kakek? Jadi kamu sadar, kamu adalah darah dagingku sendiri. Jika kamu terus menjadi tidak berguna The seperti film ini, was mungkin translated sebaiknya aku and membiarkan narrated ayahmu by yang M. menyedihkan Media. itu memiliki anak lagi. Dia tidak akan berani. Jika dia berani membawa orang lain ke rumah, aku akan memastikannya menyesal. Siapa yang kamu panggil kura-kura? Kamu tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Tetap di sini dan renungkan perilakumu. Kemariannya. Ayo kita makan bersama kakek. Mendenai orang lain. Libur 1 hari, tidak masalah. Ya sudah tidak usah makan. Bagaimanapun di rumah ini. Hanya ada aku atau dia. Tuan Muda tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Hari ini, kau mengecewakan kami di lelang terakhir. Dan kami bahkan tidak mempersulitmu soal itu. Mengapa kau tidak membawa itu? Pengawal wanita cantik yang menemaninya. Benar. Gadis muda itu. Dia cantik sekaligus terampil dalam seni bela diri. Tuan Muda Anda benar-benar mendapatkan emas. Jangan mulai. Aku pada dasarnya sudah digeser di rumahku sendiri. Sejak dia datang. Statusku telah merosot. Terutama di mata kakek. Dia bersikap seolah dia adalah cucu kandungnya sendiri. Tuan Besar tahu tangkapan bagus saat melihatnya. Seorang wanita cantik dengan keterampilan itu. Dan kepribadian yang begitu menonjol. Lupakan kakekmu. Bahkan aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Sejak saat aku melihatnya. Tapi sekali lagi. Sayang sekali menjadikannya pengawal. Kakakku sendiri. Terus-menerus khawatir aku tidak punya pasangan. Bagaimana kalau begini? Jadilah mak komblang untukku. Jika kau berhasil, aku akan berterima kasih padamu seumur hidupku. Selera kakek memang unik. Tapi serius. Kalau kau berkencan dengannya, dengan matamu yang jelalatan itu, dia akan menggantung dan menghajarmu setiap hari. Apa dia benar-benar seliar itu? Ini bukan masalah lian atau tidak. Masalahnya dia benar-benar nekat melakukannya.
Sudahlah. Lupakan saja. Tapi kalau dia benar-benar mencoba mengendalikanku, aku akan memukulnya sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Cantik. Namaku Fu Yao. Ini akhir pekan dan aku sedang libur. Waktuku adalah milikku. Selain membuat Anda bersikap baik, saya juga ditugaskan untuk menjaga keselamatan Anda. Anda baru saja pergi tanpa sepatah kata pun. Jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuan Besar Hai. Bukankah itu sempurna? Kalau aku mati muda, bukankah itu yang kau inginkan? Mohon maaf, tapi membersihkan mayat bukanlah bagian dari deskripsi pekerjaan saya. Kau ingin aku pulang bersamamu? Baik. Mari bertanding. Jika kau menang, aku akan pulang bersamamu tanpa banyak tanya. Tapi jika kau kalah, kau keluar dari keluarga Hai sendiri. Kau setuju? Cantik. Jika kau pernah mengundurkan diri, kau dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga Fu kami. Aku jamin bayarannya akan lebih tinggi dari yang ditawarkan keluarga He. Kau duluan. Jika itu yang kau inginkan, aku akan menuruti keinginanmu. Menurutmu siapa yang akan menang? Apa kita perlu menebaknya? Kau sudah bermain bola dengannya selama bertahun-tahun, dan Tuan Muda He tidak pernah kalah. Sepertinya gadis pengendara motor itu benar-benar akan datang ke keluarga kita. Apa yang kau tertawakan? Tunggu saja sampai kau diusir dari rumahku. The film was translated and narrated by M Media. Mustahil. Pasti ada yang salah dengan bola ini. Berapa wanita ini membayarmu untuk mengutak-atik bolanya? Kau kalah. Terus kenapa kalau aku kalah? Aku tidak akan kembali. Apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan kau. Jangan mendekat. Ya Tuhan. Apa yang dimakannya sampai dia secepat itu? Tuan Muda, jika kau kalah kau harus menerimanya. Aku tidak terima ini. Kalau kau punya nyali, ayo ronde berikutnya. Jing Xian. Apa maumu dariku? Jing Xian. Jing Xian. Lepaskan aku. Aku benar-benar tercekik sampai mati. Jing Xian. Sepertinya besok, kita harus menyiapkan sesuatu untuk Tuan Muda He. Hadiah apa? Karangan bunga duka cita.
Apa benar-benar seserius itu? Pakaian ini sangat cocok untukmu, Nona. Nona Jing. Tolong bungkuskan untuk saya. Aku biasanya melihatnya memakai jeans. Aku tidak pernah memperhatikan, tapi proporsi tubuhnya sebenarnya luar biasa. Kukira siapa tadi? Jeti, ternyata kau dasar murahan. Pakaian benar-benar mengubah seseorang. Melihatmu sekarang kau tampak agak manusiawi. Tapi, apa kau bahkan mampu membeli gaun-gaun di sini? The Bagiku film was berbeda. translated Tuan and Muda Lu dan narrated aku akan by segera M. menikah. Media. Hei, jangan terburu-buru untuk pergi. Gaun yang kau pakai itu bagus. Lepaskan, aku menginginkannya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terlalu ringan. Tuan Muda Lu, lihat dia. Terakhir kali tanganku terluka. Itu karena dia. Sayang, jangan khawatir hari ini. Aku akan membelamu. Bagaimana Jing Xian? Tuan Muda Luku adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Takut sekarang. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya kau. Tuan Muda Lu, lihat dia. Jangan khawatir sayang, aku di sini. Lu Xiangbei. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, kau masih menikmati mengais sisa-sisa di tempat sampah. Kau, Apakah ini yang mereka sebut sepemikiran? aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Hanya saja wanita ini melukai sayangku. Kau pasti akan meninggalkan satu tanganmu di sini hari ini. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pukulan tadi tidak terlalu keras. Kau baik-baik saja. Aku. Untungnya aku cepat. Bagaimana tadi Lu Xiangbei? Bantingannya tidak terasa enakan. Kau. Kalian semua. Kalian semua tunggu saja. Jing Xian. Berhenti menangis. Tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi. Lu Xiangbei itu punya kepalan tangan yang cukup keras. Mungkin akan terasa sakit selama beberapa hari. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa berjalan begitu senyap? Kau membuatku ketakutan setengah mati. Kemarilah biar ku berikan obat pada itu. Aku tidak membutuhkannya. Aku pria dewasa. Aku tidak selembut itu. 3. Oke. Kau tidak perlu menahan pukulan itu untukku. Aku bisa menghindarinya sendiri. Aku tidak berpikir sejauh itu saat itu. Aku hanya berpikir karena dia pemegang sabuk hitam. Tubuh pria umumnya lebih tahan banting daripada wanita. Karena aku sudah melindungimu sebanyak ini, bisakah kau mencoba bersikap sedikit lebih baik padaku? Awak pun tahu. Tangan awak memang berat. Baiklah, aku akan mencoba. Apakah bulu matanya benar-benar sepanjang ini? Bibirnya sangat merah. Kenapa? Aku sangat ingin menciumnya. Kenapa kau menekan begitu keras? Aku hanya ingin menciummu. Kau. Apa yang kau katakan? Jaga ucapanmu. Apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa.
Dia sedang merayuku. Ayo. Ayo. Memarnya hanya akan hilang jika kau mengurutnya. Sepertinya aku akan segera meniman cicit. Chen Tua. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Hanya kualitas seperti ini yang layak menjadi cucu menantuku. Anda terlalu baik, Tuan. Kau benar-benar tahu cara membuatku kesal. Membawa anak haram di hari yang begitu bahagia. Jangan terlalu marah, Tuan. Upacara The film pertunangan was Tuan Mude translated adalah yang and terpenting. narrated by M Media. Ayah. Dengan Ting Xiao bertunangan. Seharusnya ayah memberitahuku segera. Sebagai ayahnya sendiri aku bahkan tidak ada di sini. Situasi macam apa ini? Jika kau ingin mempertahankan posisimu di perusahaan, kau akan tetap diam hari ini. Jika tidak, aku akan mencopot jabatanmu sebagai manajer umum. Ayah. Aku melakukan ini. Adalah untuk keluarga He bukan? Lihat Xing Shou. Anak yang cerdas dan tampan. Ayo panggil dia kakak. Kakak. Jangan panggil aku kakek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Pergi. Ayah. Ayah. Sepertinya kakak masih menolak untuk menerimaku. Jangan khawatir. Di jamuan pertunangan, bukankah ada bagian di mana para tetua memberikan pidato? Begitu mikrofon ada di tanganku, aku akan mengumumkan statusmu di depan semua orang. Saat itu, bahkan orang tua itu tidak akan bisa menghentikannya. Kamu memang yang paling pintar, ayam. Para tamu terhormat, selamat datang di upacara pertunangan He Ting Xiao dan Nona Jingxian. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah saat mereka melangkah untuk memulai hidup bahagia mereka. Oke. Bagus. Ada apa denganmu? Bajingan itu He Ting Xiao merebut dewi saya. Tidak heran dia tidak mau membagikan rekatnya padaku. Aku memutuskan hubungan dengannya. Sekarang selanjutnya, mari kita undang pimpinan grup He. Tuan Besar He ke panggung untuk memberikan pidato. Silakan. Pertama-tama, terima kasih semua telah datang ke perjamuan pertunangan cucuku He Ting Xiao. Yang adalah cucu menantu yang telah kupilih. Di sini aku mengumumkan bahwa aku akan menghadiahinya 35% saham grup J-nya. Dan distrik Villa Bukit Nantang sebagai kado pertunangan. Semoga mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan memuaskan bersama. Aku berharap kalian berdua mulai sekarang menjalani pernikahan yang bahagia dan memuaskan. 35% saham grup Jingya. Itu bernilai 500 juta. Dan sebuah villa di distrik perbukitan. Itu bernilai puluhan miliar kan? Bukankah seluruh distrik itu bernilai hampir 10 miliar? Bagaimanapun ini adalah keluarga He dari kota A. Satu kado pertunangan saja bernilai hampir 10 miliar dalam bentuk aset. Gadis itu benar-benar beruntung. Saya keberatan. Ayah. Apa ayah sudah kehilangan akal? Dia hanya gadis sembarangan. Tidak tahu dari mana asalnya. Mengapa ayah baru saja memberikan saham? Ayah baru saja memberinya villa bukan? Aku adalah kepala keluarga He. Ayah. Xing Shou adalah cucu kandungmu namun ayah mengabaikannya sepenuhnya. Sementara menghujani orang luar dengan perhatian. Saya juga anggota keluarga He. Kamu bingung, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi gila. Aku. Kamu. Semuanya. Orang tua itu sedikit bingung. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Segala sesuatu yang baru saja dikatakan batal demi hukum. Saya di sini untuk mengumumkan sesuatu. Ini adalah putra bungsu saya He Xing Shou. Mulai hari ini, dia kembali ke keluarga He kita dan mengambil tempatnya yang sah. Apakah kalian berdua akan terus begitu selamanya? Ini pesta pertunanganku, bukan upacara reuni kalian. Jika kalian perlu menyambung kembali, belok kiri saat kalian keluar, dan pergi pesan kamar di tempat lain. Jangan membuat masalah di sini. Dasar anak durhaka. Aku adalah ayahmu. Kau masih tahu kau ayahku. Jika kau benar-benar berbakti, kau tidak akan membuat kakak kesal seperti ini. Juga, dia bukan gadis sembarangan. Dia tunanganku. Jika kau tidak menyikat gigimu pagi ini, aku tidak keberatan memberimu pembersih toilet untuk mencuci mulutmu.
Kamu, Dan lagi pula, kau mengklaim dia anakmu. Sudahkah kau melakukan tes DNA? Ibunya cukup penggoda. Jangan sampai kau terkejut dengan tanduk di kepalamu nanti, ketika kau tahu kau telah membesarkan anak orang lain. Hai Ting Xiao, jangan keterlaluan. Lalu kenapa, kalau aku tidak masuk akal, kau diizinkan menyuap model dan reporter? Tapi aku tidak diizinkan mengungkapmu. Atau apakah aku menyinggung perasaanmu? Kau sama sekali bukan anaknya. Omong kosong. Keamanan. Bawa mereka pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tuan Muda Hei adalah pria sejati. Hanya itu saja. Maaf soal itu semuanya. Tadi hanya ada sedikit kecelakaan. Hari ini adalah upacara pertunanganku. Aku harap kalian semua terus makan The dan film was menikmati diri kalian sendiri. translated and narrated by M Media. Anak ini sudah tumbuh dewasa. Kenapa tidak? Kita beralih ke moda transportasi lain. Ayo beli mobil sport, Porsche, atau Maserati. Ayo kita beli sekarang juga. Berhenti bicara, masuk ke mobil. Pelan-pelan, tidak ada sabuk pengaman. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk? Keamanan. Karena ini rapat pemegang saham Jinghe. Aku juga seorang pemegang saham. Kenapa aku tidak boleh di sini? Konyol. Kecuali Pak Tua dari keluarga Hei. Semua pemegang saham hari ini sudah ada di sini. Kamu pikir kamu siapa? Berhenti membuat masalah di sini. Keluar. Kenapa tidak? Kau lihat ini dulu. Apa ini? Ini adalah perjanjian pengalihan ekuitas, Grup Jinghe. Grup Hai kita telah setuju untuk mengalihkan 35% saham kepada Nona Jingxian. Mustahil. Aku tidak percaya. Ini palsu. Serahkan. Jangan berani-berani merusaknya. Aku punya lebih banyak kejutan untukmu. Semuanya. Perjanjian pengalihan saham di tangan kalian. Saatnya untuk menyerahkannya kepadaku. Nona Jing, itu sudah disiapkan sejak lama. Mulai hari ini, saham-saham ini menjadi milikmu. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Ya, pertemuan ini memang ditujukan untuk ini. Bagus, karena Tuan He bersedia untuk mengakuisisinya dengan harga setinggi itu. Kami lebih dari senang untuk menjualnya. Kalian semua kembali ke sini. Ditambah 20% yang ditinggalkan ibuku. Aku sekarang memegang 62% saham. Aku adalah pemegang saham terbesar grup Jinghe. Berhubungan dengan pecundang keluarga Hei. Benar-benar membuat perbedaan, bukan? Siapa yang kau bicarakan? Tahu nenek tua. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku seharusnya tidak menjualmu saat itu. Aku seharusnya membunuhmu saja. Sudah kukatakan sebelumnya. Apa yang kau hutangkan pada orang tuaku akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Terus kenapa? Aku masih memegang 38% saham. Aku masih pengambil keputusan untuk Jinghe. Kamu masih tidak bisa menyentuhku. Begitukah? Chen Yen, Anda sekarang dicurigai melakukan penggelapan dana publik, penyalahgunaan jabatan dan perdagangan manusia. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Lepaskan aku. Kamu telah membuat kesalahan. Bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan bisnis amatir seperti itu mengenai perdagangan manusia? Itu bahkan lebih mustahil. Kami akan mengusut tuntas masalah ini. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan ini. Iblis kecil yang menyebalkan. Lepaskan. Ada acara apa hari ini? Apakah ini ulang tahunmu? Siapa bilang kau hanya bisa makan kuis saat ulang tahun? Aku melakukan itu untuk merayakan keberhasilanmu mendapatkan kembali harta keluarga. Bersulang. Bersulang. Aku punya satu kejutan lagi untukmu. Tunggu saja.
Rasanya cukup manis. Semuanya. Selanjutnya kami punya lagu berjudul Good Days. Permintaan khusus dari Tuan He Ting Xiao. Untuk Nona Jing Xian di meja 3. Selamat kepada Nona Jing Xian, karena telah mendapatkan apa yang Anda inginkan hari ini. Kanak-kanak, kenapa kau pergi begitu lama? The film was translated and narrated by M Media. Antar aku ke kantor keamanan. Aku perlu memeriksa rekaman pengawasan. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Beraninya kau menculikku. Jika kau melepaskanku sekarang, kau mungkin masih punya kesempatan. Apakah ada orang di sana? Lepaskan aku. Anda melanggar hukum. Lepaskan aku sekarang. Terlalu berisi. Mungkin kita harus melumpuhkannya saja. Ayo terus minum. Abaikan dia. Ayo. Selamatkan aku. Tidak apa-apa. Tenang saja. Kakek akan datang. Kakek akan datang menyelamatkanku. Kenapa jadi sunyi? Apa menurutmu terjadi sesuatu? Apa yang bisa terjadi pada orang sebesar itu? Bos akan segera punya uang. Kita akan hidup makmur setelah ini. Minumlah. Baiklah. Kakek akan datang menyelamatkanku. Saudara Ba, 50 juta sudah diberikan kepadamu. Lalu bagaimana dengan nyawa manusia itu? 50 juta. Untuk grup He? Bukankah itu terlalu murah? Saya rasa Tuan Besar He akan bersedia membayar jauh lebih banyak untuk membeli kembali cucunya. Tidak, Saudara Ba. Bukan begitu cara berbisnis. Selama kau melenyapkannya, aku akan menjadi satu-satunya cucu keluarga He. Kalau begitu aku akan memberimu 100 juta lagi. 500 juta. 500 juta. Kalau begitu aku akan segera menyingkirkannya dan membuangnya ke sungai tanpa jejak. 500 juta itu terlalu banyak. Tepat sekali. Saudara Ba, bagaimana dengan ini? Kau singkirkan dia untukku dulu. Lalu setelah itu, setelah kita mengamankan sahamnya, aku akan memberikan uangnya nanti. Kau benar-benar berpikir, aku semudah itu dibodohi. Bahkan harimau tidak memakan anaknya sendiri. Kau bahkan bersedia menyakiti putramu sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu? 500 juta. Tidak kurang sepeser pun. Ini. Ayah. Ayah, mungkin kita harus menyetujuinya saja. Begitu He Ting Xiao tiada, keluarga He akan tetap menjadi milik kita. Ya Tuhan, tapi dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? 50 juta itu sudah menguras tabungan hidupku. Pergi. Cepat pergi. Kau di sini untuk mengacau. Anak buahku bukan sekadar pajangan. Tangkap dia.
Di mana dia? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan dia. Benar akulah yang menculiknya. Aku hanya melakukan The film was pekerjaan demi uang. translated and narrated by M Media. Jika kau bisa menawarkan harga yang lebih baik, aku bisa menyerahkannya padamu sebagai gantinya. Jika tidak, aku tidak punya pilihan selain menghabisinya. Masih muda, tapi punya keahlian seperti itu. Aku mengagumi semangatmu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Awalnya aku hanya menginginkan uang. Tapi kau mengacaukan tempatku hari ini. Yang membuatku berada dalam posisi sulit. Kalau begitu mari ikuti aturan kasinomu. Aku akan berjudi denganmu. Jika aku menang, aku akan membawanya pergi. Jika aku kalah, aku akan memberikan nyawaku. Itu berani. Aku suka sikapmu. Silakan. Bagikan kartunya. Bagikan kartunya. Ku bilang bagikan kartunya. Bagikan kartunya. Aku tidak memintamu memamerkan trikmu. Kakak, aku hanya tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Aku sedang membagikan kartu sekarang. Pasang taruhanmu. Ikuti taruhannya. Tiga raja dengan sepasang ratu. Tangan yang kuat aku pasti menang. Naikkan taruhan. Ikut. Semua masuk. Kau tamat. Mustahil. Bagaimana mungkin kau punya kartu yang tak terkalahkan? Taruhan tetaplah taruhan. Kau kalah. Di mana dia? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkannya membawanya pergi begitu saja kan? Ikuti aku. Di mana dia? Di mana dia? Kemana perginya orang-orang yang kita ikat? Ayan dan anak itu. Mereka mengejutkan kita. Dan membuat kita pingsan. Mereka kemungkinan besar sudah membawanya pergi. Area sekitar Jalan Boshilu. Aku butuh izinmu. Bantu aku memeriksa semua kamera pengawas di area tersebut. Bantu aku melacak seseorang. Ya, sekarang juga. Jadi benar ini kau. Kau masih bisa mengenaliku. Tapi itu tidak masalah. Kau akan mati sekarang juga. Binatang sepertimu masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati sebelum kau? Berhenti membuang waktu. Kenapa membuang napas padanya? Habisi saja dia sekarang. Kau. Sudah kubilang ayah paling menyayangiku. Selama kau mati, aku bisa kembali ke keluarga Hei. Dan mewarisi segalanya. Orang bilang harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri.
Descenting. Kau lebih buruk dari binatang. Diam. Aku sudah merasakan tajamnya lidahmu. Jangan terburu-buru. The film was Biar ku beritahu translated sesuatu yang and lain. narrated by M. Penculikanmu Media. saat masih kecil juga direncanakan oleh ayah. Itu semua agar aku bisa kembali ke keluarga He. Hanya saja kau beruntun dan berhasil melarikan diri. Tapi kali ini, aku akan menguburmu di tengah antah berantah ini, di mana tidak ada seorang pun yang akan menemukanmu. Descenting. Aku tidak menyangka kau sekejam ini. Sanggup membunuh anakmu sendiri. Siapa yang harus disalahkan untuk itu? Itu semua ulah kakekmu. Dia terlalu pilih kasih. Xingsu adalah anak yang baik, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia membuang seluruh waktunya untuk pemboros sepertimu. Jika kau tidak mati, bagaimana mungkin Xingsu bisa kembali ke keluarga He? Diam. Kakekku. Seharusnya melakukan tes DNA padamu. Bagaimana mungkin keluarga kita menghasilkan benih busuk sepertimu? Aku ini benih. Apa tidak penting? Kau harus mati di sini hari ini. Jangan buang napas lagi padanya. Lakukan. Cepat. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Seseorang datang. Lari cepat, ayo cepat. Sudah kubilang, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku. Tolong ampuni saya. Itu semua dia. Itu semua idenya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau anak durhaka. Menurutmu untuk siapa aku melakukan semua ini? Sekarang setelah semuanya kacau, kau ingin cuci tangan. Biar ku beritahu, tidak mungkin. Bukankah kau juga ingin menguburnya hidup-hidup? Apa kau benar-benar berpikir wanita ini akan melepaskanmu begitu saja? Kau anak haram. Seharusnya aku tidak membesarkanmu sejak awal. Kau hanya mengulurkan tangan untuk uang. Kapan kau pernah benar-benar membesarkanku? Kau. Cukup. Simpan sisanya untuk kantor polisi. Bawa mereka pergi. Pindah. Hating Xiao, Hating Xiao. Akhirnya kau datang menyelamatkanku. Hating Xiao. Tuan Muda He menderita PTSD. Diperparah dengan beberapa hari tanpa makanan. Dia mengalami dehidrasi berat selama dia tidak terpicu dan mendapatkan banyak istirahat. Dia seharusnya pulih setelah beberapa hari dengan cairan infus. Baiklah. Chen Tua. Antar dokter itu keluar. Tentu Tuan. Dokter mohon. Bagaimana mungkin dia punya PTSD? Tahun itu, bahkan belum sebulan setelah ibunya meninggal, dia diculik. Dia bertahan 3 hari tanpa makanan atau air. Saat kami akhirnya menemukannya, dia dikurung di dalam gudang terbengkalai. Hampir tidak bernapas. Pada saat itu, dia hampir tidak selamat. Dia menghabiskan 3 bulan di rumah sakit. Sejak saat itu, aku tidak pernah meminta banyak darinya. Aku hanya peduli dia tetap hidup. Pantas saja, dia selalu membawa 2 pengawal kemanapun dia pergi. Aku tidak pernah membayangkan semua ini disebabkan oleh ayahnya yang berdarah dingin itu. Aib bagi keluarga. Yanyan, kami berhutang semua ini padamu. Jika bukan karena kamu, bocah ini mungkin tidak akan selamat. Itu adalah tugasku. Anda harus istirahat sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kau sampah yang tidak berguna. Kau seharusnya tidak hidup. Kau seharusnya pergi ke alam baka dan menemani mendiang ibumu. Menjauh. Kau sudah mati. Segala sesuatu di keluarga He adalah milikku. Kau hanya anak orang kaya yang dimanja, tidak berguna. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Sedangkan aku punya kualifikasi dan pengalaman tinggi, kakak hanya menghargaiku. Kau bahkan seharusnya tidak ada. Tidak ada yang peduli apakah kau hidup atau mati.
Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga He. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak benar. Menjauhlah dariku. Selamatkan The aku. film was translated Selamatkan and aku, narrated by kakek. M Media. Selamatkan aku. Ibu. Ibu. Xian. Hai Ting Xiao, Xian. Hai Ting Xiao, Hai Ting Xiao. Selamatkan aku. Hai Ting Xiao. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada apa? Tulang selangkamu sangat indah. Tetesan air dari rambutmu yang jatuh di sana terlihat seperti mutiara. Berkilauan. Sangat indah. Hai Ting Xiao. Bukan apa-apa. Aku di sini untuk berterima kasih padamu. Karena telah menjagaku akhir-akhir ini. Aku tidak punya niat lain. Sama sekali tidak. Ada apa? Apa kau begitu suka menatapku? Tidak. Apakah Tuan Muda He merasa malu? Apakah kau belum pernah menjalin hubungan? Memangnya kenapa kalau aku belum? Aku lebih suka menyendiri. Apa? Begitukah? Kau tidak terlihat pendiam, sekarang bukan? Aku akan meminta Bibiwang membersihkan ini. Sebaiknya kau istirahat. Pukul 8:20. Bagaimana tadi? Bukankah aku sudah banyak berkembang akhir-akhir ini? Lumayan. Dia memujiku. Jumlah pujian yang dia berikan akhir-akhir ini semakin bertambah. Pesonaku yang mematikan ini memang tiada duanya. Ikuti terus. Waktunya absen. Datang. Jing Xian, aku akan membunuhmu. Kau monster dengan mata heterokromiamu. Mati saja. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sepertinya hukumanku terlalu ringan. Bagaimana aku harus menghukummu sekarang? Haruskah aku merusak wajah cantikmu itu? Atau kau tidak akan berani? Membunuh adalah kejahatan. Jing Xian, biar ku beritahu sesuatu. Kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa lolos. Hukum. Lucu sekali mendengar kata itu. Keluar dari mulutmu. Tenang saja. Aku bukan salah satu dari kalian. Serahkan mereka ke polisi. Ayo pergi. Jing Xian, aku mengutukmu. Ayo pergi. Aku mengutukmu hingga berakhir sengsara. Untung lukanya tidak dalam. Sedikit lebih dalam lagi, dan kau akan berakhir di rumah sakit. Aku sudah dewasa. Ini hanya goresan kecil, apa masalahnya? Tidak apa-apa.
Bisakah kau lebih lembut sedikit? Bukankah pria dewasa seharusnya tidak takut pada rasa sakit? Kau bahkan tidak bisa menangani perban kecil. Kakek, apa yang kau tertawakan? Aku yang terluka. Dan kau malah bersenang-senang di sana. Apakah aku tidak boleh tertawa? Ini hanya luka kecil. Akan sembuh dalam The 2 film atau was 3 hari. translated Lihat betapa and menyedihkannya narrated sikapmu. by M. Hanya Media. mencoba mendapatkan simpati yang bukan. Itu tidak benar, kakek. Kau bicara omong kosong, benar-benar omong kosong. Aku benar-benar kesakitan, sakit sekali. Sudah diperban semua. Jangan sampai basah selama 2 hari ke depan. Jing Xian. Membawa koper sebesar itu, apakah kau akan pergi perjalanan bisnis? Perkebunan keluarga Jing yang lama sudah diambil kembali. Tuan Muda He jelas telah menunjukkan banyak perkembangan. Grup Jing He masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Lebih nyaman tinggal di sana. Tapi kau tinggal di tempatku tidak akan mengganggu itu. Di pagi hari, aku bisa meminta sopir mengantarmu bekerja. Jika kau butuh, aku bisa mengantarmu sendiri. Kita sudah bertunangan. Cepat atau lambat kita akan tinggal bersama juga. Lagi pula, kita sudah bertunangan di depan. Begitu banyak orang. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku sekarang. Aku tahu aku punya banyak kekurangan. Tapi aku sedang berusaha keras. Katakan saja padaku, orang seperti apa yang kau sukai. Dan aku akan berusaha menjadi seperti itu. Anak ini sudah tumbuh dewasa. Aku tidak memanjakannya dengan sia-sia. Mulutnya seolah telah diolesi madu. Jika kau bisa bicara seperti itu, katakan lebih banyak. Aku orang yang mudah luluh. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Aku punya muka tebal. Kau boleh memukulku, aku tahan banting. Tapi jika kau ingin memutuskan pertunangan, itu sama sekali tidak mungkin. Jika aku memutuskan pertunangan, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu aku akan. Meskipun kau memukulku, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda benar-benar telah membuang semua kehati-hatian. Datang untuk mengejar Nyonya Muda. Dia benar-benar telah kehilangan rasa malu. Jika dia terus menggesekkan tubuhnya seperti itu, aku bahkan tidak perlu mengepel lantai itu. Bangun. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Hai Ting Xiao, Tidak, aku tidak akan. bangun. Aku akan pergi tinggal di luar. Bukannya aku tidak akan kembali. Kau tetap akan kembali. Tentu saja, aku ingin kembali untuk melihat apakah kau telah bermalas-malasan akhir-akhir ini. Tepat sekali. Aku orang yang kurang stabil. Bagaimana kalau kau pergi selama 2 hari, dan aku kembali ke kebiasaan lamaku? Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Orang tak tahu malu itu tinggal di rumahmu. Aku akan pergi dan membersihkan kesialan untukmu. Ayo pergi. Baik, kalian berdua ikut denganku. Pergi ke rumah Nyonya Muda, dan bersihkan tempat itu. Ya, Para pemuda itu benar-benar penuh perhatian. Mereka datang. Menarilah dengan baik. Keren sekali. Sayang kita Xian, keren sekali. Bayi Xian kita sangat keren, sangat keren. Satu pukulan merobohkan puluhan orang. Luar biasa, luar biasa. Sayang kita Xian yang terbaik. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Xian kita benar-benar hebat. Grup He Tuan Muda. Bukankah dia biasanya datang sendiri? Kenapa dia membawa kerumunan besar hari ini? siapa yang tahu? Bernyanyi dan menari di sini. Ini lebih ramai daripada kebun binatang. Apa yang sedang kau ributkan lagi? Bukankah ini hanya untuk menjemputmu pulang kerja? Memalukan sekali. Ayo pergi, Tidak mungkin. pergi. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Tidak. Bulan ini, aku benar-benar tidak akan keluar lagi. Aku juga tidak. Kalau buka, karena bisnis keluarganya. Apakah aku akan merasa semalu ini? Si cantik itu miliknya. Tapi kitalah yang kehilangan muka. Teman yang buruk. Kebun binatang pun tidak sekacau dirimu. Aku baru saja mempelajari ini di Durian. Ini sangat populer akhir-akhir ini. Aku melihatmu stres di tempat kerja. Jadi kupikir aku akan membantumu rileks. Belajarlah sesuatu yang baik sekali saja. Untukmu. Aku bersedia mempelajari apapun.
Baiklah. Kau sudah semakin keterlaluan akhir-akhir ini. Aku punya sesuatu yang lebih agresif dalam pikiranku. Apa? The film was translated Nona and Jingxian, narrated by M. Maukah kau Media. menikah denganku? Mulai sekarang, uangku adalah uangmu, dan uangmu tetap uangmu. Jika kau menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Jika kau menyuruhku bermain-main, aku tidak akan pernah mencari masalah. Singkatnya, aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Menjadi suami yang berbakti di era baru. Jika kau tidak bicara, aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Itu lebih kecil dari telur merpati. Beli. Beli yang 30 karat. Kalau begitu aku punya satu permintaan lagi. Tuan Muda Hei, apakah kau akan menikah atau masuk ke dalam keluarga itu? Ini benar-benar menarik. Bagaimana mungkin aku setuju dengan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu? Ini sangat memalukan. Semoga pernikahan kalian bahagia dan memuaskan.